Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di kesempatan kali ini saya membuat sebuah video tentang pengenalan load balance di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12 TKJ. Nah, di mana materi tentang pengenalan load balance ini adalah materi lanjutan dari semester 1, yaitu berada di semester 2 kelas 3 atau kelas 12 TKJ. Load balance adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balance digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer link jaringan, CPU, hard disk, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Contoh load balance bisa kita lihat di topologi ini. Nah, di sini terdiri dari dua buah server, yaitu server 1 dan server 2. Nah, tugas dari load balance adalah penyeimbangan, di mana klien-klien ini ketika dia lagi melakukan proses data, pengambilan data di server, dan ketika server satunya rusak atau mati, server 2 itu bisa menghandle pekerjaan dari server 1. Begitu juga sebaliknya, apabila pengambilan data dari server 1 sudah penuh, maka server 2 bisa membaginya ke klien yang lainnya. Jadi artinya di sini sebagai penyeimbangan untuk menutupi kekurangan server 1 dan lainnya. Itu pengertian dasar dari load balance. Prinsip dan cara kerja load balance. Load balance menggunakan beberapa peralatan yang sama untuk menjalankan tugas yang sama. Hal ini memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan apabila dikerjakan oleh hanya satu peralatan saja, dan dapat meringankan beban kerja peralatan serta mempercepat waktu respon. Load balance bertindak sebagai penengah di antara Load balance bertindak sebagai penengah antara layanan utama dan pengguna, di mana layanan utama merupakan sekumpulan server yang siap melayani banyak pengguna. Itu adalah prinsip dan cara kerja dari load balance. Jenis load balance ada dua. Yang pertama, software load balance. Load balance jenis ini merupakan suatu software yang dipasang pada suatu PC, dan juga software yang diinstal ini perlu dikonfigurasi terlebih dahulu agar dapat berfungsi. Hardware dari PC server yang digunakan dalam jenis ini akan mempengaruhi kinerja dari load balancer tersebut. Semakin tinggi hardware yang digunakan, maka kinerja software load balancer ini semakin baik. Yang kedua, software load balancer. Load balancer jenis ini merupakan suatu software yang dipasang pada suatu PC atau server, dan juga software yang diinstal ini perlu dikonfigurasi terlebih dahulu agar dapat berfungsi. Hardware dari PC yang digunakan dalam jenis ini akan mempengaruhi kinerja dari load balancer tersebut. Semakin tinggi hardware yang digunakan, maka kinerja software load balancer ini semakin baik. Algoritma load balancer itu ada 4: round robin, rasio, fastest, dan less koneksi. Nanti akan saya buatkan tugas mengenai algoritma dari load balancer ini. Manfaat load balancer. Yang pertama, mengurangi beban server. Yang kedua, mempercepat akses. Yang ketiga, redundansi. Nah, itu adalah materi tentang pengenalan load balancer. Nah, di materi pertemuan berikutnya kita akan melakukan konfigurasi load balancer menggunakan MikroTik OS. Nah, materi kali ini sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.